Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri. Racikan Berita 1. Cuma satu saja yang saya garis bawahi tentang kata akuan. Dia bilang saya harus menyelamatkan wajah presiden. Kami harus menyelamatkan wajah presiden. Dia lupa bahwa presiden tidak punya wajah. Saya tidak mau disebut pembicara keempat, maka saya serahkan aja sampai dulu. Itu ada mic-nya situ. Pak Mulyadi duluan. Saya sudah pegang tangannya, tidak ada tanda-tanda dia sakit. Baik, terima kasih Dr. Zul. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf tidak menyebut nama satu persatu ya. Saya mau ambil waktu. Secara fisik saya kurang sehat sejak Agustus sampai sekarang. Secara fisik, tapi pikiran saya tidak sakit gitu ya. Karena itu saya datang ke sini membawa pikiran, bukan membawa badan. Ya, kalau melihat badan saya kelihatannya kurang cocok, ya. Tidak enak karena tidak bisa beradaptasi. Kalau pikiran, saya pikir Bapak Ibu bisa nyambung dengan saya. Sebelum saya bahas sedikit bukunya Bang Nursi yang tebal ya, itu 416 halaman. Dari 416 halaman saya tidak membaca keseluruhan karena fisik saya. Tapi saya sudah baca intinya karena saya mengajar mata kuliah ekonomi politik. Saya memulai pembicaraan saya dengan satu pertanyaan begini. Apa benar Soekarno dan kawan-kawan itu adalah pihak yang keempat yang mau memerdekakan Indonesia? Ya, ini pertanyaan gila. Ya, ini pertanyaan gila. Kalau saya balik, pertanyaannya, apa Anda percaya bahwa Soekarno dan kawan-kawan itu bukan pihak penjajah yang keempat? Setelah VOC, Belanda, Jepang, kemudian Soekarno. Pertanyaan ini saya ajukan, tapi saya tidak berani menjawab. Karena kalau saya menjawab, saya akan dikebukin. Itu ya, yang pertama. Tapi saya beruntung tidak lahir di eranya Bung Karno. Karena kalau saya lahir di eranya Bung Karno, meskipun saya tidak diangkat jadi putra mahkota kerajaan, saya tidak setuju kalau Soekarno jadi presiden. Dia harus kepala pemerintahan saja. Dan kalau tidak ada raja-raja sultan yang berada di kepala negara, saya mengajukan diri. Saya yang kepala negara, Anda kepala pemerintahan. Tapi satu hal yang mengherankan, kenapa raja sultan mau menjadi wakil? Itu ketidakpuasan saya. Jadi saya mulai dulu ya. Seandainya saya lahir, tapi kan saya tidak lahir ya. Jadi saya tidak kenal. Jadi yang pendukungnya Soekarno tidak usah khawatir. Nggak usah musuh saya. Itu seandainya saya lahir di eranya Bung Karno. Saya akan mengatakan saya dari Sulawesi Selatan, saya dari kerajaan yang tertua di Sulawesi Selatan, namanya Kerajaan Luwu. Saya tidak ingin Anda jadi presiden. Anda cocoknya jadi perdana menteri saja, kepala pemerintahan. Saya jadi kepala negara. Saya mau seperti itu. Kenapa? Karena Inggris melakukan itu. Kenapa? Karena Belanda melakukan itu. Karena Jepang melakukan itu. Dan para bandit yang tidak mau diatur di Eropa pada saat itu, dia pergi ke Amerika Utara memiliki koloni. Dia bikin 13 koloni yang sekarang kita kenal 50 negara bagian. Itu orang-orang yang tidak ingin melihat negaranya itu rusak. Dia pergi ke sana bikin koloni. Itulah dialogi politik lahirnya. Lahirnya Amerika, dan kita tidak sama dengan itu. Tidak sama, kita tidak sama dengan Amerika itu.
Kita ada negara dijajah oleh VOC, kemudian pindah tangan ke Belanda, kemudian pindah tangan ke Jepang. Seharusnya tahun 51 itu perjanjian Francisco tahun 1951, karena isinya adalah Jepang diwajibkan untuk mengembalikan seluruh negara jajahannya kepada yang punya. Maka seharusnya Indonesia itu kembali ke para raja sultan, tidak kembali ke Indonesia. Oke? Jangan berontak dulu, Pak. Pasti Bapak pusing dengan pikiran saya. Iya kan? Nah, yang jadi menarik, pertanyaan saya kedua, kenapa para penjajah suka sekali tinggal di Jawa? Semua penjajah, VOC senangnya di Jawa, Belanda senangnya di Jawa, Jepang senangnya di Jawa. Kenapa nggak berani tinggal di Sulawesi, di Aceh, di mana? Silakan periksa tentara Kening. Di situ ada prajurit Sweet, perwira Sweet. Ada di skripsi saya, silakan buka. Nggak ada raja-raja itu bangsawan yang mau jadi prajurit Belanda itu, Pak. Kalau di luar itu, dan menarik, dia mau jadi prajurit Belanda. Ini semua diketahui oleh negara lain, saling cerita, ke Eropa cerita. Itu ada negara itu mudah sekali kita taklukkan itu. Kenapa? Karena para bangsawannya sudah hilang, digantikan oleh para bangsa. Bangsawan itu orang yang mengabdi sama bangsanya, Pak. Orang yang mengkhianati bangsanya namanya bangsa. Jadi itu hanya ada dua kosakata saya itu. Jadi kalau Bapak mau jadi bangsawan, saya hormati, saya hargai. Kalau Bapak jadi aristokrat, atau kalau malu dibilang bangsawan, ya negara. Saya tadi mengatakan ini krisis negarawan, krisis bangsawan, jadi bangsa semua. Intelektual kita kenapa sekarang nggak bisa? Saya di UI, grup berapa grup besar yang sekarang berdiri seolah-olah mau ada formasi itu, Pak. Itu musuh-musuh saya dulu, Pak. Di awal-awal itu saya angkat bendera melawan Jokowi itu 2016. Setelah kami ke istana itu beritahu Jokowi jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, 1, 2 sampai 10. Saya minta itu. Sampai saya bertemu dengan harga diri saya, Pak Jokowi, kalau Bapak tidak percaya saya, Bapak punya aparat keamanan, silahkan telusuri siapa saya. Saya belum pernah mengatakan sesuatu ini. Kenapa? Karena saya sudah mencurigai watak Jokowi itu. Bapak tahu, 2 minggu sebelum pelantikan presiden itu saya datang ke wakil presiden, namanya Maruf Amin. Apakah saya datang ke sana minta jabatan? Enggak. Saya 3 orang dari UI itu datang ke sana, hanya beritahu, Pak Yai, hati-hati, itu Jokowi manusia aneh. Beritahu begitu, itu bukan menghasut. Saya tidak datang ke sana memprovokasi itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa ada orang yang dia luka jadi presiden, sebenarnya itu berbahaya bagi Indonesia. Tapi siapa lagi yang saya mau jelaskan? Siapa yang mau terima pendapat saya? Ketika semua teman-teman saya mengatakan Jokowi itu bagus, orang dari desa, kita tidak pernah tahu bahwa Jokowi itu sudah lama dipersiapkan. Informasi itu yang tidak sampai ke tangan Bapak Ibu, sehingga mudah sekali ditipu oleh media, mudah sekali ditipu oleh para bandit-bandit politik yang dari kampus-kampus itu, akademisi, dosen, intelektual, mudah sekali kan tidak dikasih duit, suruh ngomong dia. Bapak Ibu semua, apa jadinya sekarang? Menyesalkan kita? Pelihara Jokowi. Dan supaya celakanya itu bukan belain Jokowi, ada lagi yang ada cicit. Karena itu saya bilang, saya tulis di situ, Pak, Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Nah,
dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari sini, saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Surga berarti Pak? Oke, saya masuk ke ya. Saya masuk ke bukunya Mbak Nursi. Itu buku ini adalah karya jenius. Sangat susah dipahami Pak. Kalau Bapak membacanya hanya menggunakan pikiran 50%, Bapak tidak bisa nangkap. Percaya saja. Karena itu jahitan. Buku ini hanya membuktikan bahwa di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun akan dikirim dulu para Dajjal junior. Itu dia memberitahu bahwa akan ada nanti dunia ini bukan menjadi baik, dia akan menjadi buruk ketika datang seorang Dajjal senior. Sebelum datang Dajjal senior diutuslah para Dajjal junior. Ya termasuk Jokowi tadi. Jadi Jokowi itu adalah dunia yang dikirim. Versi amatir ini. Itu cuma Bang Nursi tidak mau menulisnya secara vulgar. Saya pahami kalau Bang Nursi tidak mau. Disitulah kekentalannya dia sebagai seorang intelektual yang mencoba menjaga, tidak melampiaskan emosinya dalam seperti saya. Nah kalau saya tulis itu betul saya tulis di situ. Tapi karena saya bukan Mbak Nursi ya, saya tidak seperti itu. Saya tulis itu. Ya itu. Buku ini hanya ingin membuktikan bahwa semua teori yang ada di dunia ini tentang ekonomi politik sesungguhnya itu adalah teori imperialisme, teori kolonialisme. Tidak ada itu. Mulai dari teori pembagian dua dunia, Barat menipu Timur. Barat mengatakan, hei Timur, kau fokus sama pertanian, saya fokus sama teknologi. Akhirnya apa? Dua-duanya dia kerja. Maka tertinggallah Timur. Ketika Timur tertinggal menghadapi masalah pengangguran, kemiskinan, kesehatan, datanglah ke Barat mengeluh. Kenapa bisa kau maju? Kami mundur. Apa kata Barat? Ya itu salahmu. Tidak lagi disalahkan. Padahal teori pembagian tadi mengatakan begitu. Oke? Kita disuruh fokus. Maka Barat menawarkan, oke kalau begitu membangun. Lah Timur mengatakan, Timur ini negara berkembang ya, negara dunia. Ya dunia. Ya, bahasanya itu kan negara dunia maju berarti sudah terbelakang. Kan gitu. Ya kalau Anda mau maju ya membangun. Kata Timur bagaimana caranya saya membangun? Saya tidak punya biaya modal. Ya katanya kalau modal nanti dari saya. Gampang itu kalau modal. Maka dia siapkan apa? Modal dalam bentuk utang dan investasi. Karena itu dalam melihat utang dan investasi jangan Bapak pernah gembira. Jangan menggunakan ilmu ekonomi ANSI. Utang dan investasi itu adalah instrumen penjajahan Pak. Itu instrumennya teori pembangunan. Tolong beritahu Presiden Indonesia itu. Jangan suruh utang-utang terus itu. Orang Islam paham betul itu. Kalau ada orang yang banyak utangnya, malam tidak bisa tidur nyenyak, siang dia selalu sembunyi mukanya. Dan keluarga yang dibangun dari utang pasti bubar dia. Kenapa? Karena tukang kredit datang semua. Rancang-rancang. Itu aja analoginya sederhana itu. Kenapa Jokowi suka berutang itu? Karena memang mau menjerumuskan negara kita itu. Saya katakan tadi, saya konsisten mengatakan bahwa Jokowi itu adalah presiden yang terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya ulangi lagi. Saya tidak mau lagi memberikan itu. Capek saya sejak hari WA dipenuhi dengan kutukan kemarahan terhadap Jokowi. Saya mau tutup itu dengan menyadarkan, hei, Jokowi itu adalah manusia terburuk yang dikirim neraka ke bumi. Tujuannya untuk menghukum Anda. Untuk kamu semua karena kamu tidak sadar. Coba bayangin. Ini orang Indonesia ini kayak lagu dangdut. Suka sekali lagu dangdut. Dirampas cintanya, pacarnya, dia berkosa, malah dia nyanyi. Hei, jangan kau lari pacarku. Goyang dia lah. Tidak mau bunuh diri. Tidak mau kejar si pemerkosa itu. Itu orang Indonesia itu.
Jadi dia senang sekali itu membicarakan nasi urupnya. Dia senang itu. Coba Pak, dia gembira itu jadi wapres itu si Gibran itu. Coba bayangin itu. Padahal kalau dia marah, dia kumpul marah itu, sehari itu bisa lengser Pak. Kekuatan demokrasi itu adalah ketika Bapak sadar untuk berkumpul, untuk berteriak. Sejarah demokrasi adalah sejarah memenggal penguasa. Itu. Jadi ada dua sejarahnya itu. Ketika orang berbicara demokrasi, sejarah menurunkan penguasa dan sejarah memenggal kepala penguasa. Itu intinya demokrasi. Bukan demokrasi memilih presiden itu bikin partai. Mau bikin apa partai sekarang? Partai Indonesia paling buruk di dunia. Tidak ada partai di bawah kolonial ini yang terburuk, hanya di Indonesia itu. Kenapa? Karena dia bisa melakukan koalisi kumpul kebo. Dia bisa partai rental Pak. Kalau Bapak lihat teori kepartaian, tidak ada itu jenisnya itu. Ya, Barat tidak temukan itu. Tapi Indonesia ketika Bapak cari jenisnya, tidak ada itu partai ideologi, tidak ada itu partai kader, tidak ada itu partai campuran. Yang ada partai rental. Coba itu. Bukan kadernya dia ajukan, kan? Kacau. Ya. Nah, Bupati di NTT, warga negara Amerika Serikat, bisa diajukan Pak. Koalisi partai lagi itu. Itu koalisi domo betul itu. Bisa-bisanya warga negara Amerika disepakati Pak jadi calon. Coba bisa bayangkan itu. Ya, warga negara Amerika itu jadi bupati, terpilih lagi. Caranya ketika terpilih, berdebat lagi orang hukum. Ini orang hukum juga selalu bikin bingung kita ini. Sudah melanggar syaratnya, masih mau lagi dibawa MK. Ragu-ragu dibawa lagi MK itu. Ngapain? Sudah melanggar syaratnya, cukup Bawaslu mengatakan, ya sudah. Itulah orang Indonesia itu. Selalu bilang negara hukum. Bukan negara hukum, hati-hati Pak. Negara hukum itu adalah negara bandit. Ya, hati-hati Pak. Kenapa? Hukum itu adalah produk politik. Tidak pernah itu hukum adalah produk hukum. Hukum itu adalah produk politik. Dan praktek hukum dipengaruhi oleh praktek politik. Jadi jangan perbaiki hukumnya, perbaiki politiknya itu. Kalau politiknya diperbaiki, semuanya bisa baik. Dan bukunya Ban Nursi menjelaskan itu betapa buruknya politik dunia. Betapa buruknya politik dunia. Teori pembagian dua dunia untuk menjajah. Teori pembangunan untuk menjajah. Teori modernisasi ngikut industrialisasi. Habis buruh kita Pak. Habis buruh kita. Karena masuk semua industri. Jadi buruh. Habis kan? Petani nelayan kita habis. Saya cek di Batam Pak. Jadi buruh semua. Saya tanya dari mana kamu? Dari Toraja. Dari mana kamu? Dari Sulawesi. Kerja apa di sana? Petani, nelayan. Tiba-tiba jadi buruh di sana. Bayangin Pak, industri mencuri itu pekerja-pekerja desa itu. Tidak sadar itu. Belum lagi konflik industrial. Itu yang dibawa. Masuk lagi teori demokrasi. Demokrasi itu Pak, saya mau katakan, liberalisme itu ada 3. Kalau liberalisme itu masuk dalam dunia politik, namanya demokratisme. Kalau liberalisme itu masuk dalam dunia ekonomi, namanya kapitalisme. Kalau liberalisme itu masuk dalam dunia sosial, namanya individualisme. Bapak bisa bayangkan, individualisme, kapitalisme dengan demokratisme bersaudara kembar. Mampus kita Pak, kalau itu berkuasa kan. Jadi jangan selalu sedikit-sedikit demokrasi. Rakyat itu paling mudah ditipu dengan demokrasi Pak. Gitu. Dan jangan pernah mengatakan bahwa rakyat yang paling menyukai demokrasi. Yang paling menyukai demokrasi itu adalah penguasa. Oke? Jadi hati-hati dengan demokrasi Pak. Itu yang terakhir ya, yang saya sampaikan. Jadi teori tadi, teori demokrasi melahirkan teori ketergantungan, teori keterbelakangan, maka lahirlah teori neokolonialisme dan neoliberalisme. Apa yang kita rasakan ini, seperti pembahasan bukunya Ban Nursi, masih kelanjutan dari itu, masih kelanjutan dari penjajahan itu. Ya, jadi Barat tidak pernah istirahat berpikir bagaimana menguasai Indonesia. Nah sekarang cuma muncul pemain barunya, yang namanya Cina kan. Cina itu saya kira tidak ada Pak ya. Kalau ada orang Islam mengatakan tuntutlah ilmu meskipun negeri Cina, tidak.
Saya tidak percaya itu. Boleh menuntut ilmu di sana, tapi ilmu suap. Jadi kalau Anda mau belajar ilmu suap, datang ke Cina. Ilmu racun ke Cina. Ilmu suap datang ke Cina. Hebat sekali itu. Orang Indonesia tidak bisa luput kalau sudah Cina menghadapi Bapak. Suap. Kenapa? Dikasih uang tidak mau, nolak. Dikasih barang, dikasih barang dia nolak. Dikasih jasa. Jasa nih, saya pernah ketemu seorang taipan oligarki sekarang udah besar. Itu dulu masuk di seorang panglima itu apa tuh? Untuk mengobati ibunya, menawarkan jasa. Kebetulan ibunya panglima ini sakit, maka lewat ajudannya minta tolong kenalkan saya. Saya punya orang yang bisa mengobati ibunya panglima itu. Saya kenal betul itu, ya. Dan sekarang jadi taipan besar. Gitu deh. Jadi kalau tidak mau disuapkan uang, dikasih barang. Anda nolak barang, dikasih jasa. Anda nolak jasa, dikasih jabatan. Tidak mau jasa, tidak mau jabatan, dikasih pangkat. Terakhir dikasih seks. Jadi Bapak tidak bisa lolos itu. Belajar lagi Cina itu, ya, tentang itu. Tapi kalau belajar tentang pemerintahan, tidak ada sejarahnya itu. Tentang kemajuan, tidak ada sejarahnya. Bapak tidak percaya, gali itu. Itu daerah-daerah maju di era Sungai Tigris dengan Mesopotamia itu. Itu lebih duluan jauh, lebih duluan maju dan basisnya Islam di sana. Kenapa Anda belajar di Cina? Kira-kira gitu ya. Bahwa Cina sekarang menguasai teknologi, hati-hati. Saya bukan rahasianya sekarang. Cina itu memberikan izin ke seluruh perusahaan masuk di negaranya asal blueprintnya diberikan sama dia. Bapak memasarkan mobil baru kepada Cina, Cina mau. Tapi yang penting mobil yang sama Anda berikan kepada Cina. Dan Cina akan membuat yang baru bersedia dengan merek dia untuk dipasarkan ke negara lain. Jadi tidak pintar itu Cina, Pak. Cuma Anda saja yang mau besar-besarkan itu. Komunis. Mau belajar komunis dari dia, Pak. Itu ideologi gagal. Sementara negara kita terakhir, Pak, yang membuat republik kita ini intelektual hebat. Agamanya bagus. Integritasnya bagus. Sistem politik yang dirancang oleh pendiri negara kita, saya periksa berdasarkan ilmu saya, itu masih sistem politik yang terhebat di dunia. Satu-satunya di dunia. Ada metastruktur, ada superstruktur, dan ada suprastruktur, ada infrastruktur itu. Itu yang paling hebat itu di dunia. Cuma saya, Barat, sangat percaya kalau terus-terusan struktur politik ini dipelihara, maka kita tidak bisa jajah Indonesia. Oke? Maka salah satunya cara adalah ganti itu konstitusinya. Disitulah Bang Mursi masuk gitu ya. Jadi lahirlah prahara di situ, dan prahara itu ternyata Bang Mursi dalam bukunya mengatakan bukan hanya ini prahara bangsa, sampai keluarga pun juga ada prahara, Pak. Ya kan? Dalam bukunya Bang Mursi tulis begitu. Jadi mulai dari keluarga, komunitas, lokal, nasional, regional, internasional, dan ada satu yang tidak ditulis Bang Mursi, tapi itu sudah ada dalamnya semua, yaitu global. Ya. Dan saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang selalu puji-puji Indonesia itu. Indonesia itu negara hebat. Sampai kapan hebatnya, Pak? Saya mengajar politik global. Negara global itu ada 4 kriterianya. Pertama, kuat di sains. Yang kedua, kuat di finansial. Yang ketiga, kuat di industri. Yang keempat, kuat di pertahanan. Empatnya ini tidak ada dimiliki Indonesia. Karena kalau 4 ini kuat, itu dibuktikan oleh politik luar negerinya. Kuatnya. Kalau politik luar negerinya kuat, bisa dideteksi dari bentuk diplomasi yang dipilih. Misalnya Amerika memilih bentuk diplomasi kapal induk, Cina diplomasinya misil, Rusia diplomasinya nuklir. Kira-kira gitu. Saya kira itu, Pak Dr. Sul ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Habis ini saya pamit ya Pak. Langsung sembuh. Saya tadi saya bilang begini, kalau pikiran tidak sakit, kalau fisik sekarang saya sudah lemah, saya butuh istirahat, dan sekaligus saya ingin mau pamit. Terima kasih. Habis ini, terima kasih banyak. Saya ingatkan kembali, kalau membaca bukunya Bang Mursi, tolong yang serius. Kalau tidak serius, tidak bisa nangkal. Ya, karena halaman pertama kadang ketemunya di halaman berikutnya. Kayak membaca Al-Quran, Pak. Gitu. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Racikan Berita 1.